Kemudian saya berpikir, "Ah, udah deh, saya mau mati gitu. Saya nggak akan sembuh nih, batuk saya udah lama, saya udah minum ini itu nggak sembuh-sembuh." Jauhi oleh teman lingkungan sekitar, dikucilkan, diremehkan. Ada yang masih mengalami dikeluarkan dari tempat kerja. Selamat siang, saya ucapkan untuk semua yang sudah hadir di acara ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Paransari Winarni. Saya salah satu penyintas TB untuk SO dan RO juga, dan hari ini saya diberi tugas oleh TB Accelerate sebagai moderator acara. Dan sebelum kita mulai acara ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat limpahan kasih-Nya, kita semua bisa berkumpul di acara webinar ini dengan tema Meretas Stigma dan Diskriminasi Orang dengan Tuberkulosis. Saya ucapkan juga selamat bergabung kepada para dua narasumber kita dan juga para peserta webinar yang sudah hadir siang ini. Hari ini ada dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Ria Ningsih, selaku National TB Provider for Human Rights Global Fund. Yang kedua ada Bapak Sofyan. Beliau adalah salah seorang juga penyintas TB, dan saat ini beliau berperan sebagai wakil ketua dari Setara, yaitu Setara adalah organisasi penyintas TB di Tangerang Raya, namanya Sebaya Tangerang Raya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Sofyan, untuk bisa menyampaikan materinya hari ini. Silakan Bapak Sofyan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Para. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak semua panitia atau semua peserta yang sudah berkenan memberikan izin atau memberikan support untuk terlaksananya acara kegiatan hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini kita bisa memberikan yang terbaik, memberikan solusi ataupun langkah-langkah baik untuk kedepannya demi mensukseskan eliminasi Indonesia 2030, Indonesia bebas TBC. Pertama, saya memperkenalkan, nama saya Sofyan. Saya berasal dari Tangerang Selatan dan saya bergabung di komunitas TB yaitu Setara atau Sebaya Tangerang Raya yang berada di Provinsi Banten. Sedikit saya mau menceritakan pengalaman ataupun perlakuan yang pernah saya dapatkan selama mungkin secara pribadi. Saya mau menceritakan pengalaman pribadi dulu sebelum pengalaman di komunitas. Gitu. Pertama, mungkin saya sebagai penyintas itu pernah mengalami pengobatan di tahun 2018. Mungkin terdampak divisinya mungkin saya sudah lama, mungkin di antara sekitaran 2016 atau 2017, karena sebelum kena CBRO-nya pun saya pernah mengalami CBCRO SO di antara 2015 atau 2016. Kemudian waktu itu memang kita belum ada namanya program-program TB yang mungkin untuk khususnya wilayah Tangerang Selatan. Jadi kita masih kategorinya individu atau perorangan yang sedikit memang kurang pengertian terkait dengan pelayanan TB atau tentang permasalahan di TB. Jadi kemudian di 2018 saya menjalani pengobatan di TBRO yang benar-benar kaget gitu ya, beda dengan pengobatan yang sebelum saya alami itu TBSO. Jadi setelah menjalani di TBRO itu banyak kendala-kendala yang pernah saya rasakan, mungkin karena kita belum ada sistem program gitu, jadi kita kayak apa ya, kayak udahlah kita berjuang sendiri gitu kan, walaupun dapat perlakuan apapun ya karena kita pengen sembuh ya udah kita jalani. Pertama saya juga pernah mengalami namanya stigma dan diskriminasi, walaupun kurang apa namanya ya, kurang maksimal gitu ya, kita tidak secara sekarang seperti program yang sudah pertama kita pengobatan pun kita diberikan arahan gitu ya kan, diberikan support, diberikan pengertian seperti apa terkait TB, terkait pencegahannya, terkait penularannya. Dan kalau dulu mungkin saya belum mengerti atau belum pernah menerima informasi seperti itu. Jadi pertama saya kerja pun dari sistem stigma dari perusahaan kita pernah dapat, itu mungkin memang nggak secara langsung kita diberhentikan atau di PHK, dengan dalihnya mereka mengistirahatkan saya juga sampai jalan pengobatan, tapi kita tidak mendapatkan
pergantian gaji ataupun sangon gitu, dengan alasan karena memang kitanya memang sudah tidak aktif lagi di perusahaan. Padahal awalnya juga saya juga nggak mau mundurkan diri, hanya minta izin untuk istirahat beberapa minggu gitu. Cuman karena terkendala memang situasi yang tidak memungkinkan gitu ya, jadi saya meminta untuk diperpanjang izinnya. Kemudian kalau yang dari pelayanan, mungkin dulu saya mengalami hanya sebatas mungkin kayak pelayanan pelayanan yang kurang ramah dari petugas kesehatan yang kurang ramah gitu ya. Nggak seperti sekarang, mungkin semua petugas kesehatan sudah sebagian besar mungkin karena udah mengikuti program ya, seperti apa ya namanya, sudah mulai baiklah gitu ya. Jadi pengalaman di pelayanan itu seperti misalnya kita mengalami efek samping obat dan kita memberikan solusi keluhan ataupun memberikan apa yang kita rasakan itu, jadi seperti kayak dianggapnya kayak kita terlalu banyak ngeluh gitu, atau terlalu pernah saya mungkin mendapati juga malah dibilangnya jangan manja banget gitu, ibaratnya. Nah, padahal kan kita juga nggak tahu, karena efek samping ini kita nggak tahu ya apa karena efek samping atau karena memang kondisi kita yang makin menurun. Kalau sekarang kan mungkin sudah dijelaskan oleh para pendamping atau pasien supporter yang berada di masing-masing komunitas yang berada di rumah sakit gitu ya. Dan akhirnya ya dengan perkataan gitu ya udahlah, apapun yang terjadi pada diri saya ya udah saya lawan gitu ya, saya rasakan gitu ya. Banyak lagi juga diskriminasi yang saya rasakan dari tempat tinggal, terutama dari lingkungan atau istilahnya pergaulan, yang biasanya mungkin dulu saya rame gitu kan dengan tempat berkumpul atau dengan lingkungan kumpul, bahasa kasar trennya mungkin nggak ada lu nggak rame gitu ya. Tetapi setelah mendapatkan saya penyakit TBC ini malah sebaliknya, ada lu jadi nggak rame nih gitu, karena ya mungkin karena mereka menghindar lah gitu ya, dan kita banyak kawan jadi malah menghindar. Itu dari diskriminasi yang saya rasakan atau stigma dari lingkungan. Dari keluarga sendiri kita alhamdulillah saya dapat support, itulah yang menguatkan saya sampai saat ini ya, dari keluarga yang benar-benar luar biasa. Walaupun pertama-tama juga keluarga kaget gitu. Kenapa kagetnya? Karena biasanya kalau kita sakit kasih obat itu kita seger atau menjadi enakan, kok malah yang ada prosesnya malah jadi kita jadi kayak apa, lemah gitu ya. Yang kita minum pengobatan TBCRO mungkin yang teman-teman penyintas udah ngalamin gitu, yang tadinya kita badan kita bagus, apa organ kita bagus ya, setelah meminum obat ini yang karena memang kita nggak paham dulu ya, cuman hanya alasan efek samping obat tapi nggak dijelasin apa gitu kan. Setelah itu saya coba mempertanyakan dengan nakes atau dengan dokter, kok saya jadi gini gitu kan, selama kurang lebih mau sampai 1 bulan kok nggak ada perubahan, kok malah makin parah. Padahal sebetulnya bukan makin parah karena saya mengalami efek obat. Dan saya sabarin dengan akhirnya dapat support juga dari teman-teman yang menjalani pengobatan, bahwa mereka lebih senior dan bilang, oh itu efek obat, nanti mungkin dikasih tahu cara minum obatnya gitu ya. Itu yang saya rasakan selama di menjalani pengobatan di tahun 2018 sampai saya dinyatakan sembuh oleh para dokter di 2019 pengobatan di RSP Tangsel. Nah, mungkin akhirnya saya juga dapat ajakan dari teman-teman senior untuk membentuk komunitas setara ini. Nah, tidak putus dari situ aja. Setelah saya jalan itu bergabung dengan komunitas setara ini, ya kan, kita memberikan program-program ataupun kita dapat program-program baik dari program-program misalnya POPTB, Penabul, dan mungkin sebelumnya juga ada LKMU, ya. Kita mengalami banyak pengetahuan yang tadi benar saya mengintip terkait TB, jadi kita sedikit banyak pengetahuan, dan saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk kepercayaan dari teman-teman untuk menjadi wakil dari ketua sendiri, yaitu ketua kami sendiri itu Pak Haniman. Nah, dengan modal itu kita mempelajari yang dari kita nggak mengerti, kita belajar banyak, sharing dengan orang-orang hebat, dengan para nakes, para dokter, dan para komunitas-komunitas lain yang sudah jam terbangnya tinggi gitu kan. Kita belajar dan akhirnya saya mengerti apa itu terkait stigma dan diskriminasi, gimana caranya, gimana kita harus menghindarinya, gimana kita memberikan arahan untuk teman-teman agar tidak mendapatkan perlakuan stigma dan diskriminasi, apalagi dengan orang-orang yang terkenal tuberkulosis atau TBC. Nah, setelah saya mendapatkan program, kebenaran juga saya juga sebagai pasien supporter ya, yang berada di rumah sakit PMDT pemerintah gitu ya, berada di wilayah Kabupaten Tangerang atau di daerah Banten. Saya banyak melihat secara langsung perlakuan-perlakuan seperti stigma dan diskriminasi, baik dari pelayanan, baik bahkan lebih banyak juga dari keluarga dan lingkungan, bahkan ada dari tempat tinggal, dari tempat pendidikan, banyak. Nah, itulah yang membuat saya menjadi lebih memprihatinkan. Oh, ternyata bukan dari zaman sebelum ada program ya, ternyata sudah ada program pun masih banyak perlakuan seperti itu. Gimana kita harus mencari solusinya biar tidak ada lagi orang-orang yang dengan penderita yang penyakit
tuberkulosis atau TBC ini mendapat perlakuan yang tidak baik, padahal mereka juga berjuang yang sangat berat, mengalami pengobatan yang cukup panjang, obat yang luar biasa keras, efek samping obatnya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya, baik pelayanan, baik dari komunitas, kita bisa bersama-sama memberikan yang terbaik untuk pasien khususnya gitu, tuberkulosis atau TBC. Tapi mudah-mudahan dengan berjejaringnya kita dari komunitas, memberikan sama-sama memberikan arahan, memberikan motivasi sama-sama kita membantu program pemerintah ini, mudah-mudahan ke depannya nggak ada lagi stigma dan diskriminasi pada orang yang menderita tuberkulosis atau TBC. Itu sih mungkin sedikit gambaran atau pengalaman saya baik dari pribadi, kemudian baik dari saya selama menjalani bergabung dengan komunitas Tara. Terima kasih untuk Mbak Baran dan teman-teman. Oke, Pak Sofyan, terima kasih atas testimoninya hari ini. Jadi kita lanjutkan dulu dengan narasumber kedua, baru setelah itu nanti kita akan mengadakan Q&A atau diskusi atau tanya jawab. Baik, kami persilahkan untuk Ibu Rianingsih sebagai narasumber kami yang kedua. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Paran, terima kasih teman-teman TV Accelerate, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati. Mudah-mudahan screen saya sudah bisa terlihat. Teman-teman meminta saya untuk menyampaikan mengenai bagaimana kita sama-sama melakukan intervensi gitu ya, mengurangi stigma dan diskriminasi untuk orang dengan TBC. Idealnya kita bisa menghapuskan secara total, tetapi banyak hal yang mungkin sulit sekali kita hapuskan. Setidaknya kita bisa melakukan intervensi untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan TBC. Kalau kita bicara soal penyebab stigma, tadi yang pertama soal ketidaktahuan baik dari pasien yang awal mendapatkan pengobatan TB atau juga memang ketidaktahuan dari petugas kesehatan sendiri gitu ya. Petugas kesehatan walaupun misalnya mereka kelihatannya dokter, perawat sudah bertahun-tahun, tapi bisa jadi informasi yang mereka terima mengenai TB, TBC dan juga update yang ada belum cukup untuk mereka melakukan pengobatan yang sesuai gitu. Jadi tidak semua petugas kesehatan itu mendapatkan kesempatan untuk update pengetahuannya. Sama dengan kita juga di lingkungan komunitas gitu ya. Ada orang yang punya kesempatan untuk selalu terupdate dengan informasi-informasi baru gitu ya. Kalau Mbak Paran, saya tahu banyak terupdate informasi baru baik di global maupun di nasional gitu. Tapi banyak teman-teman di yang bergerak di isu TB, teman-teman komunitas maupun dan teman-teman kader banyak yang belum memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup. Jadi mari sama-sama kita melihat kembali apa yang perlu kita update sama-sama supaya kita bisa menghilangkan stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi juga bisa disebabkan karena kondisi pandemi yang berkepanjangan, kurangnya dukungan psikososial, dan mungkin respon dari pemerintah yang belum cukup atau belum konsisten untuk melakukan eliminasi TB gitu ya. Kita tahu, teman-teman tahulah banyak hal yang memang kita berharap dari pemerintah bisa dilengkapi, dicukupi, tapi uh, ya kita tahu belum semua hal bisa dicukupi oleh pemerintah, walaupun kita sudah cukup bersyukur pengobatan sudah gratis, selain TB sudah ada di mana-mana, kita tinggal menambah hal-hal yang memang masih belum bisa dicukupi oleh pemerintah. Stigma dan diskriminasi. Awal dari diskriminasi adalah stigma. Bagaimana yang ada di pikiran-pikiran kita, baik self stigma, false stigma maupun real stigma. Jadi kalau self stigma adalah stigma yang kita rasakan sendiri. Jadi kalau saya kena TB, kemudian saya berpikir, ah, udah deh, saya mau mati gitu. Saya nggak akan sembuh nih, batuk saya udah lama, saya udah minum ini itu nggak sembuh-sembuh. Ini nanti saya mau mati aja gitu. Itu adalah self stigma.
Kenapa kita bisa punya self stigma? Karena kita banyak mendengarkan hal-hal negatif sebelum kita mendapatkan itu. Jadi kalau di TB, HIV itu self stigma itu masih kental gitu karena banyak sekali hal-hal negatif yang beredar di masyarakat, hoax yang beredar di masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi diri kita sehingga kita di dalam alam bawah sadar kita mempercayai itu dan kemudian ketika kita sendiri mengalami, kita kemudian jadi menyalahkan diri sendiri dan menempatkan diri sendiri pada posisi yang buruk gitu. Jadi self stigma. Kalau fail stigma adalah misalnya teman-teman ada yang baru terinfeksi TB gitu ya. Terus tiba-tiba Pak mau bergabung di ada teman-teman lagi berkumpul, terus datang ke perkumpulan itu tiba-tiba orang-orang pada pulang satu persatu gitu. Jadi kan perasaan, oh, waduh saya ditinggalin nih sama teman-teman. Padahal belum tentu juga bahwa itu ditinggalin. Bisa jadi ditinggalin itu karena memang mereka memang sudah waktunya pulang, sudah mau pulang gitu. Jadi itu bisa jadi false stigma. Kalau ketika kita lagi sensitif, belum tentu orang menyakiti, tiba-tiba kita merasa, oh, oh saya kok dibegitukan gitu. Kalau real stigma adalah memang stigma yang kita alami, diberikan oleh orang lain gitu ya, itu real stigma. Yang agak susah kita untuk sama-sama mengurangi adalah ini real stigma, baik yang oleh petugas kesehatan maupun oleh lingkungan sosial, dan self stigma ini sendiri juga perlu sama-sama kita eh, kurangi bersama. Dari stigma kemudian muncullah diskriminasi. Dari ketidaksukaan di alam pikiran kita, kemudian kita melakukan diskriminasi kepada orang lain atau kita mendapatkan diskriminasi dari orang lain gitu. Itu urutannya. Kalau di TB COVID Action Plan, teman-teman TB sudah punya TB COVID Action Plan, sudah saya lihat ini sudah jauh lebih maju dibanding teman-teman di isu HIV. Teman-teman TB sudah punya TB COVID Action Plan. Manifestasi stigma ini adalah diskriminasi bisa berupa penghindaran, kemudian digosipin, dilecehkan, diskriminasi oleh petugas kesehatan, tidak diberikan pelayanan, eh, putusnya hubungan pernikahan, PHK, dikeluarkan dari sekolah, atau em, dan lain-lain gitu yang saya rasa teman-teman mungkin banyak yang sudah mengalaminya. Dan konsekuensi dari stigma itu banyak dari teman-teman kemudian jadi tidak terbuka dengan status TBC-nya karena takut dilecehkan, takut dihindari, takut digosipin gitu ya. Kemudian cenderung mengisolasi diri. Hal ini akan berpengaruh kepada psikologis teman-teman dan juga mungkin ada perasaan bersalah, denial, menunda untuk melakukan pengobatan, terlambat untuk melakukan upaya pencegahan, nggak mau datang ke klinik gitu ya, dan yang lebih parah juga kepatuhan pengobatan gitu juga bisa sangat rendah. Hal ini kemudian akan berparuh pada hasil pengobatannya. Kalau kepatuhan pengobatan buruk, hasil pengobatannya juga akan buruk dan bisa meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Kemudian juga ada peningkatan jumlah penularan TB dan juga bisa berpengaruh pada kesehatan jiwa atau mental health. Apa sih intervensi yang bisa kita lakukan? Beberapa hal yang kita bisa lakukan mungkin teman-teman juga sudah uh, melakukan gitu ya. Ada edukasi, ada home visit, ada TB patient support, ada peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Di area nomor 4 di peningkatan kualitas tenaga kesehatan memang ini menjadi ranah dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Tetapi teman-teman juga sudah memiliki yang namanya community led monitoring. Bagaimana teman-teman komunitas bisa berpartisipasi dalam memberikan umpan balik supaya kualitas tenaga kesehatan meningkat. Jadi
lapor TBC itu mungkin bisa dimanfaatkan dengan lebih baik supaya peningkatan kualitas tenaga kesehatan bisa dilakukan. Kita nggak bisa menunggu pihak lain atau Kementerian Kesehatan melakukan peningkatan kualitas secara massal, tetapi bisa dimulai dari uh, masing-masing pihak, bisa dimulai dari per daerah, bagaimana bisa memberikan umpan balik terhadap pelayanan, kualitas pelayanan petugas kesehatan yang ada di wilayah. Pertanyaan saya, apakah upaya yang kita lakukan sudah meliputi empat hal ini? Ada edukasi, ada kunjungan, pendampingan, ada upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Nanti kita sama-sama jawab pertanyaan ini di uh, sesi yang selanjutnya. Kemarin di Bali ada yang mempertanyakan, upaya yang kita lakukan itu seharusnya bisa merangkul semua kelompok rentan ini. Jadi kalau di TB Costed Action Plan, idealnya program TB yang dilakukan baik oleh komunitas maupun oleh pemerintah dapat menjangkau seluruh kelompok rentan dengan TB. Ada 10 kelompok yang diidentifikasi rentan dengan TB. Tapi memang dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita mungkin perlu melihat kembali apakah 10 ini bisa kita layani dengan sebaik-baiknya atau perlu pemilihan kelompok tertentu yang memang most at risk gitu ya, yang most at risk di lingkungan kita, apa yang perlu kita jangkau, kita berikan support lebih baik. Mungkin antar daerah akan berbeda mengenai situasi kerentanan dengan TB. Oke, silakan teman-teman bisa masuk ke www.menti.com dengan menggunakan, kalau sudah masuk ke www.menti.com, masukkan kode 77579831. Ada beberapa pertanyaan di slide yang pertama, nanti kemudian ada slide yang kedua. Nanti kita bahas bersama dari interaktif ini. Silakan, silakan yang lain untuk bisa ikutan. Masih adakah stigma di dalam layanan kesehatan? Wah, strongly agree ya, sangat setuju bahwa masih ada stigma di layanan kesehatan. Untuk pertanyaan kedua, upaya kita apakah sudah cukup untuk menurunkan stigma? Di 2,2, apakah program dilakukan komunitas sudah menjangkau semua kelompok rentan dengan TBC? Kalau sudah, kita akan ke slide yang kedua. Slide yang kedua, pertanyaan saya adalah bentuk stigma yang masih dirasakan 1 tahun terakhir ini. Kira-kira bentuk stigma apa yang masih dirasakan teman-teman 1 tahun terakhir ini? Dijauhi oleh teman lingkungan sekitar. Oke. Dikucilkan, diremehkan. Ada yang masih mengalami dikeluarkan dari tempat kerja, diceraikan oleh pasangan. Oke, ada banyak sekali eh, tidak bisa bersekolah. Cukup kompleks, sangat kompleks, banyak sekali masukannya. Oke, sambil kita masih membuka kesempatan teman-teman untuk menuliskan, Mbak Paran, saya boleh mengundang yang sudah raise hand ini untuk silakan mau bertanya atau mau bicara. Ya, sebelumnya saya karena tadi saya baru masuk ya, jadi kurang agak paham. Tapi Ya. sedikit yang saya tanggap di sini ini tentang pengalaman saya juga yang saya tanyakan bagaimana untuk ketika kita mengambil sikap, mengetahui bahwa ada eh, se- pasien yang memang anaknya terkena TB ya, dan dia sekolah di SD, dan kemudian pada saat itu gurunya dia mengetahui bahwa anak tersebut sakit, tapi dia belum tahu untuk eh, dia terkena TBC-nya yang positif. Cuman dari pihak guru tersebut dia menyatakan langsung kepada ibu si pasien bahwa ke
menegur langsung gitu. Jadi yang ada di pikirannya seorang guru ini, kenapa kok anak ini sakit dibiarkan untuk sekolah gitu. Jadi di situ ada sedikit benturan terhadap ibu pasien gitu kan dengan ya, guru gitu. Itu sih yang saya alami, yang saya pernah mendengar curhat dari si pasien orang tua tersebut gitu. Terima kasih. Bu Dede, terima kasih sekali eh, pertanyaannya. Tapi sebenarnya Bu Dede sudah tahu jawabannya. Bahwa tadi di akhir yang saya tangkap dari Bu Dede seharusnya gurunya bisa melakukan komunikasi yang baik kepada keluarga pasien supaya tidak menyinggung perasaan pasien. Memang komunikasi ini penting baik eh, dimiliki oleh kader, oleh petugas kesehatan maupun eh, oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam hal ini di sekolah gitu ya. Untuk soal disclosure, apakah nanti pasiennya eh, apakah gurunya perlu diketahui atau tidak bahwa sakitnya adalah TB, eh, itu akan tergantung dari keluarga pasien menurut saya. Apakah keluarga pasien mau menyampaikan atau tidak tentang situasi sakit si anak. Tetapi menurut pendapat saya pribadi, petugas kesehatan mungkin juga perlu bisa menyampaikan tadi di awal ketika seseorang teridentifikasi bahwa anak ini kena TB, apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi mungkin petugas kesehatan bisa memberikan informasi bagaimana penularan TB, bagaimana seharusnya kalau mau ke sekolah, artinya harus seperti apa gitu yang dilakukan supaya tidak ada penularan. Dalam fase tertentu mungkin kalau memang sakitnya sedang parah, dia perlu izin dari sekolah gitu. Tapi semoga tidak ada sampai dikeluarkan dari sekolah hanya karena anaknya kena TB. Tapi sebagai petugas dari kesehatan mungkin juga bisa menyampaikan kepada pihak sekolah, memberikan informasi bahwa maksudnya mungkin baik, tetapi caranya yang kadang-kadang perlu kita sama-sama perbaiki. Maksud baik dengan cara yang kurang baik seringkali jadi diterima tidak baik gitu. Mungkin gitu Bu Dede. Ya, terima kasih Ya, atas pemaparannya. Terima ya. kasih. Terima kasih Bu Dede. Iya, Ibu Fauzia, dipersilakan Bu. Ya, Assalamualaikum Open mic-nya warahmatullahi untuk bertanya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya ingin tadi ada sedikit yang agak sedikit ini ya apa ya dari Mbak Ria tadi pemaparannya sih luar biasa menurut saya. Tadi saya agak sedikit ada yang namanya self false sama real stigma. Ya, Nah, itu luar biasa menurut saya. Kita juga baru tahu nih bahwa stigma itu ada beberapa yang harus kita perhatikan gitu kan dari diri sendiri, dari lingkungan maupun yang emang sudah ada realnya gitu loh. Maksudnya sudah ada stigmanya di lingkungan. Yang ingin saya tanyakan tuh apa ada konseling khusus atau ada psikolog khusus buat mereka yang agar kita bisa sebagai kader nih ya, sebagai kader agar bisa juga kita untuk tidak di apa ya, tidak diremehkan atau tidak di, di seolah-olah kita didiskriminasi juga nih nggak bisa masuk ke mereka gitu loh. Jadi ngapain ke sini datang-datang gitu loh. Jadi ada trik khusus nggak nih buat mereka yang emang kalau kita kunjungi untuk pasien-pasien itu gitu loh. Nah, itu yang saya agak sedikit lumayan banget ya buat saya pengetahuan ini. Terima kasih juga buat Mbak Ria yang tadi sudah ngejelasin luar biasa. Mungkin itu aja sih Mbak Ria. Kalau pengalaman sih, aduh kayaknya nggak cukup sehari untuk dijelaskan di sini karena pengalaman untuk kita turun ke lapangan benar-benar di luar teori yang kita omongin gitu loh. Mungkin itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Fauzia.
memang agak susah kalau memang seseorang sudah ada sudah ada self stigma gitu ya. Jadi dia udah menstigma dirinya sendiri. Udah deh, saya nggak mau akses pengobatan. Nanti saya begini begitu gitu. Biasanya butuh orang figur yang memang sudah pernah pada posisi mengalami TBC, sudah melakukan pengobatan dan bisa bercerita secara real bahwa saya pernah loh ada pada posisi kamu dan saya sekarang sudah bisa sembuh gitu. Perlu memang figur yang real di depan dia yang sudah pernah mengalami, biasanya mereka akan bisa lebih terbuka matanya. Tidak hanya kan tadinya dia mendengar sesuatu mungkin dari oh katanya ini begini, katanya itu begitu gitu. Dia sering mendengar, mendengar akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar dia, menstigma dirinya ketika dia mendapatkan TB, nanti dia juga bisa kemudian terbuka pikirannya ketika memang ada figur di depan mata dia yang bisa menunjukkan bahwa saya dulu juga seperti kamu, tapi sekarang saya sudah bisa sembuh dengan pengobatan yang teratur, bisa sembuh. Jadi eh, mungkin itu bisa menjadi pendorong gitu. Makanya teman-teman TV kan banyak teman-teman yang tergabung di dalam orang-orang yang sudah survivor ya, TB survivor itu bagus sekali untuk bisa memberikan edukasi kepada orang-orang yang ini nih agak susah gitu ya, karena udah ada self stigma sebelumnya. Ini memang jadi PR. Selain itu juga kita bisa mendorong untuk petugas kesehatan memberikan informasi yang lengkap selengkap-lengkapnya kepada pasien. Mungkin saya nggak tahu kalau di layanan kesehatan apakah lembar balik untuk edukasi pasien dengan TB itu sudah diberikan kepada semua pasien, apalagi pasien yang baru memulai ya. Itu penting sekali lembar edukasi. Dengan kesibukan petugas kesehatan, banyaknya pasien yang ada di layanan kesehatan, saya memahami mungkin tidak bisa menjelaskan secara gamblang karena nggak punya waktu cukup untuk per pasien. Ini mungkin bisa menjadi peran kita bersama dengan teman-teman komunitas, bisa memberikan penjelasan yang lebih banyak, lebih baik, apalagi kepada orang-orang yang baru terinfeksi TB dan juga kepada keluarganya. Itu kira-kira Bu Fauzia. Ya, terima kasih Mbak Lia Ya, penjelasannya. Itu sih luar biasa buat kita ya. Jadi pengalaman buat kita untuk ke pasien bahwa kita benar-benar edukasi itu penting banget gitu kan. tuh. Eh, Suatu hal yang luar biasa kalau kita bisa edukasi untuk pasien sampai bisa mengambil sampel dahak keluarganya itu buat kita itu suatu kebanggaan banget, satu eh, capaian kita banget gitu kan. Apalagi Ya, ya, setelah pertama kita ditolak gitu kan, ya, kita ya. datang, kita berikan edukasi, awalnya ngomongnya udah kasarnya luar biasa gitu kan. Tetapi setelah kita edukasi, ngomongnya dengan bahasa yang kita tahu gitu kan, apa yang pengetahuan yang kita punya gitu. Dan Ya, alhamdulillah mereka mau terima awalnya gitu. Tapi emang rata-rata sih enggak semua sih ya Mbak Ria, tapi ya, rata-rata ada tuh pasien RO atau pasien yang kena HIV-nya juga gitu. Nah, ya, itu mereka sangat menutup diri sebenarnya. Itu aja sih. ya, Kalau ya. untuk pasien-pasien TB SO sih masih ya alhamdulillah masih kita bisa jangkau dengan baik lah karena dari puskesmas pun selalu memberikan edukasi bahwa akan ada kader yang datang, ada kader yang akan mengedukasi, ada yang kader untuk investigasi kontak, seperti itu Ya, sih Mbak Ria. Terima ya, kasih penjelasannya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fauzia dan juga menambahkan tadi Bu Dede gitu ya. Komunikasi ini memang sangat penting gitu. Sebagai petugas, sebagai kader untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasien dan keluarga pasien, mungkin kita perlu melihat kembali sama-sama apa sih basic dasar kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang pertama adalah empati. Bagaimana kalau saya jadi dia? Bagaimana kalau saya yang sakit? Bagaimana kalau saya yang jadi keluarga pasiennya gitu. Nah, kalau kita sudah bisa berempati, mungkin kita bisa menempatkan diri bagaimana kita bisa berkomunikasi, mendengarkan. Kalau ketika kita ngomong sudah tidak didengar, cobalah kita dengarkan dia maunya apa. Itu mungkin perlu kita
lakukan gitu. Kita kadang ngomong panjang lebar belum tentu didengar. Jadi kita perlu mematik dengan pertanyaan dia maunya apa, tujuan hidupnya apa. Kalau mau sehat, ya harus mau berobat gitu. Dengan segala macam tadi ya konsekuensi dari pengobatan itu ada ada hal-hal yang dirasakan pada saat pengobatan yang perlu diketahui oleh pasien sebelum pengobatan. Gitu kira-kira basic komunikasi yang memang kita perlu terapkan sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Paran. Ada pertanyaan lagi? Tahu? Iya Bu, ini ada satu pertanyaan di kolom chat dari Lik Yapenmas. Ini untuk Pak Sofian. Jadi pertanyaannya adalah, adakah dukungan yang Bapak terima dari pihak lain dan dalam bentuk apa dukungan tersebut ketika Bapak masih menjalani pengobatan, Pak? Baik, Silakan. Mbak Paran, terima kasih. Jadi kalau untuk dukungan dari pihak-pihak misalnya terkait dukungan baik dukungan moral ya kan atau dukungan support itu memang paling utama saya mendapatkan itu dari keluarga ya utama yang karena memang luar biasanya kita udah benar-benar yang dapat self stigma juga ya kan dari dapat self stigma juga kan dari lingkungan dari tempat kerja dan alhamdulillah saya sendiri juga masih dapat dukungan dari keluarga yang benar-benar mensupport saya dari awal berobat terkena TB sampai sembuhnya gitu ya kan. Dan akhirnya juga kita dapat dukungan dari teman-teman yang sama-sama menjalani atau berjuang bareng menjalani pengobatan TBC ya. Yang tadinya saya juga nggak tahu prosesnya karena mungkin dari pihak pelayanan juga nggak terlalu begitu memberikan penjelasan yang secara real gitu ya. Sekarang mungkin sekarang program ini mereka datang ke rumah sakit, dari teman-teman komunitas menjelaskan tentang TBC-nya, bahkan nakesnya pun memberikan penjelasan secara detailnya dari masa pengobatannya, efek samping obatnya, bahkan perlakuan-perlakuan yang nggak boleh dilakukan dan makanan-makanan sebagainya gitu ya. Jadi kalau saya dulu tuh mungkin hanya bantuan-bantuan apa ya, support aja sih gitu dari baik dari keluarga. Alhamdulillah sih mungkin dari dulu dari pas di PKM itu agak bagus supportnya gitu. Cuma pas di rumah sakit ya mungkin karena levelnya yang udah bahaya lah bagi mereka gitu kan, RO gitu yang kayaknya mungkin udah di kategorinya yang benar-benar apa ya penyakit yang luar biasa gitu ya kan. Bahkan saya sendiri juga sempat awalnya mengalami kayak yang benar tadi kata Mbak Ria bilang, waduh kayaknya gue mendingan mati lah gitu, kayaknya berat juga nih gitu kan. Tapi dengan support-support dari keluarga dan teman-teman seperjuangan gitu ya kan, sampai yang mungkin alhamdulillah sekarang juga kita berdiri bareng di Setara, karena Setara ini memang awalnya dari itu komitmen itu yang kita punya pengalaman pahit yang kurang support ya kan, akhirnya kita berkomitmen memiliki empati yang ayo gimana caranya kita memiliki komunitas yang bisa memberikan support kepada teman-teman dalam menjalani pengobatan yang pernah kita rasakan gitu. Karena memang luar biasa kalau kita menjalani pengobatan khususnya TBC RO ini tidak dapat dukungan dari orang-orang baik dari keluarga, baik dari pelayanan, kayaknya akan sulit gitu ya untuk berusaha gitu ya. Jadi kita juga berharap teman komunitas dan khususnya teman-teman dari kader, jadi tidak ada lagi jembatan. Jadi baik dari komunitas, dari pelayanan baik di PKM ataupun rumah sakit, kita harus sama-sama berjalan bersama karena kita sama-sama satu visi dan misi tujuan, yaitu mensukseskan eliminasi 2030 untuk Indonesia bebas TBC. Walaupun di mana jangkauan lingkungannya. Makanya kita pun dari komunitas memberikan motivasi, edukasi dan sebagai beberapa program ya. Misalnya kayak tadi mungkin ada beberapa pertanyaan dari ibu kader ya, harus gimana caranya, dan Mbak sendiri memberikan memang harus ada orang-orang yang atau supervisor ini yang benar-benar pernah mengalami gitu. Jadi untuk pembuktian memang benar di lapangan terkadang kita pun yang mengalami aja tetap kayak mereka nggak percaya gitu. Jadi kalau support saya ataupun yang pernah saya alami dulu itu supportnya mungkin terutama dari keluarga, terus dari teman-teman seperjuangan lah, sama-sama teman-teman yang pernah merasakan gitu. Jadi kita juga bisa dapat kekuatan, oh dia bisa sembuh, dia bisa kuat, kenapa saya enggak gitu. Tapi kalau untuk pas udah mau kira-kira di pengobatan berapa bulan lah gitu ya, baru dengar ada program-program seperti dulu bantuan transportasi gitu. Cuman karena memang kita juga belum mengetahui seperti apa seluruhnya, karena mungkin kemarin sempat kita tiba-tiba hanya diberikan informasi bahwa ini loh ada transportasi bantuan transportasi selama pengobatan, dan mungkin memang lagi saat itu belum jelas ya atau belum teratur, mungkin nggak sekarang dibantu dengan komunitas yang mungkin setiap bulannya
sekarang teman-teman pasien yang menjalani pengobatan TB-CRO itu mendapatkan bantuan transportasi selama pengobatan, yaitu per bulannya 600.000. Ya, kalau kita mungkin dari dulu dari program pernah ada, cuman kita melalui wesel bisa ngambil kantor pos, tapi kita nggak tahu turunnya per berapa bulan. Jadi support itu juga membantu. Dan ada juga beberapa yang misalnya ada kayak bantuan dari beberapa mahasiswa yang mungkin saat itu magang dan memberikan sedikit apa ya, makanan-makanan support kita, makanan-makanan yang bisa membantu untuk menambah stamina kita. Itu aja sih yang pernah saya alami, Mbak, dari support-support yang pernah saya pribadi menjalani pengobatan dulu. Terima kasih, Mbak Farah. Ya, Siap, makasih Mas siap, siap. Sofyan untuk penjelasannya. Baik. Oke, ini ada satu lagi juga pertanyaan dari si Kris Arianto. Saya mau bertanya kepada Ibu narasumber untuk Mbak Ria, bagaimana cara kita untuk memberikan kepercayaan kepada pasien yang kita IKA, bahwasannya kerahasiaan pasien bisa kita pertanggungjawabkan, dan bagaimana kita bisa merayu keluarga pasien TB untuk mau cek dahaknya dengan keadaan kita yang nggak punya tanda bahwasannya kita itu kader TB. Silakan Mbak Ria. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. eh ya, ini jadi pengingat untuk kita bersama. Nanti apakah kader-kader TB ini perlu kita bekali dengan tanda pengenal bahwa dia adalah kader TB gitu ya. Karena memang di lapangan mungkin tanda pengenal ini akan sangat penting. Tapi nanti bisa dibicarakan lagi oleh teman-teman komunitas bagaimana kader ini bisa punya tanda pengenal supaya tadi mendapatkan kepercayaan dari keluarga pasien bahwa saya adalah kader TB gitu. Banyak orang yang mana tanda pengenalnya, mana suratnya, mana buktinya bahwa kamu ini gitu. Walaupun sebenarnya kader TB biasanya berasal dari lingkungan sekitarnya, tapi bisa jadi eh, orang tersebut tidak mengenal kadernya gitu. Kan kadang-kadang kalau saya tinggal di Tangsel gitu. Ini kan banyak perumahan-perumahan gitu ya. Terus kadernya berasal dari orang sekitar, bukan di perumahan ini tapi orang di luar perumahan. Nah, itu kan saya mungkin juga nggak kenal, terus tiba-tiba dia datang ke rumah saya mengatakan bahwa saya kader TB, lalalala gitu. Nah, bagaimana saya bisa percaya itu? Jadi mungkin tanda pengenal ini bisa penting, itu yang pertama kita bisa pikirkan bersama untuk tanda pengenal. Yang kedua, tanda pengenal ini juga penting untuk kenyamanan, keselamatan teman-teman kader di lapangan. Lalu untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kita bisa meyakinkan keluarga pasien bahwa supaya bisa mau memberikan dahaknya. Lagi-lagi memang ini bagaimana komunikasi kita mampu meyakinkan pasien bahwa identitasnya tidak akan diungkap. Kalaupun dia memang nanti TB, tidak akan informasinya diberikan kepada pihak lain. Satu hal ketika kita melakukan komunikasi yang baik, baik melakukan konseling dalam artian konseling yang sebenarnya maupun konseling yang secara singkat gitu ya, yang dilakukan teman-teman kader kepada pasien maupun keluarganya itu juga sebetulnya adalah konseling gitu. Karena tidak semua konseling itu harus formal dilakukan oleh konselor yang bersertifikat atau dilakukan oleh psikolog gitu. Yang dilakukan teman-teman kader itu juga konseling dalam tataran di lapangan gitu. Jadi di konseling di awal memang kita harus menyampaikan bahwa Ibu, Bapak, Adik, kami akan menjaga kerahasiaan informasi Bapak, Ibu, adik, teman-teman gitu ya. Sebagai petugas kesehatan, walaupun petugas kesehatan dari komunitas, tetap saja itu petugas kesehatan gitu, atau sebagai kader, kita akan menjaga kerahasiaan. Itu penting untuk diungkapkan di awal. Yang kedua, kita juga perlu mendengar secara aktif gitu ya. Ketika kita sudah menyampaikan bahwa ini adalah, kita sudah memperkenalkan diri, bahwa saya kader TB, saya ditugaskan untuk mengambil sampel dahak gitu. Nanti kalau mereka ada pertanyaan mengenai hal-hal lain yang bisa Bapak Ibu jawab, silahkan bisa dijawab gitu ya. Eh, tetapi seminimal mungkin untuk Bapak Ibu bisa menjelaskan panjang lebar, kalau bisa seminimal mungkin gitu ya, karena kadang-kadang ketika kita menjelaskan panjang lebar, belum tentu penjelasan kita
didengarkan. Jadi sebelum kita menjelaskan panjang lebar, kita perlu bertanya dulu, Bapak, Ibu, apakah sudah tahu mengenai TB dan bagaimana penularan TB? Kalau memang mereka belum tahu, boleh saya jelaskan mengenai TB dan penularan TB, gitu ya. Apa efeknya kalau dalam satu keluarga ada orang yang terinfeksi TB, tetapi kita tidak ketahui, gitu. Mungkin itu bisa mendorong untuk memeriksakan diri, gitu. Jadi deteksi dini untuk mengetahui status TB seseorang itu juga adalah upaya pencegahan untuk anggota keluarga yang lainnya. Itu perlu kita coba sampaikan dengan bahasa yang mungkin tidak terlalu menggurui, tetapi kita bisa menyampaikan dengan santun gitu. Banyak orang tidak mau digurui, jadi mungkin bertanya kemudian menjelaskan apabila memang mereka tidak tahu, itu lebih lebih baik di dalam teknik baik konseling maupun uh, coaching gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab dengan singkat. Nanti mungkin mudah-mudahan teman-teman ke depan, teman-teman kader, teman-teman pendamping punya kesempatan untuk bisa meningkatkan kapasitas, terutama bagaimana melakukan konseling yang bisa memberikan motivasi kepada pasien atau keluarga pasien gitu. Itu kira-kira yang bisa saya jawab sebentar. Saya kembalikan ke Oke, Mbak terima Paran, silakan. kasih Mbak Ria. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum semuanya. Salam kenal semuanya. Saya kebetulan mantan pasien dan saya baru sudah 1 tahun saya sembuh. Saya dulu akhirnya saya bergabung dengan IGET. Waktu selama saya sakit kebetulan saya pengobatannya di Rumah Sakit Persahabatan. Saya seorang guru, dulunya saya seorang guru. Tetapi waktu saya sakit karena di masa pandemi, sehingga saya tidak terlalu mengalami diskriminasi mungkin di lingkungan karena saya pengobatannya selama masa pandemi. Tetapi setelah pandemi saya waktu sudah selesai, lalu saya berjumpa juga dengan beberapa pasien di tempat pengobatan, itu mereka akhirnya dikucilkan oleh lingkungan sekolah bahkan diberhentikan karena dianggap bahwa dia karena seorang ibu guru yang kebetulan mengalami sakit TB juga sehingga dikucilkan. Dan seperti tadi penjelasan dari pembawa materi, baik yang pertama sampai yang berhubungan dengan bagaimana stigma. Kurangnya informasi juga dari teman-teman pendamping yang kadang memberikan informasi kepada pasien itu ragu-ragu. Jadi kalau kita bilang kalau ada efek samping obat, ya katakan sejujurnya sebagai seorang pasien harus tahu bahwa ini ada efek samping obatnya seperti ini sehingga pasien sadar bahwa nanti kalau kamu mengalami seperti itu bagian dari efek samping obat. Itu harus penting. Bagi saya itu harus penting disampaikan kepada pasien. Saya dulu sebagai mantan pasien harus disampaikan. Saya bilang bahwa apapun risiko yang terburuk itu saya harus tahu karena yang menjalani pengobatan itu saya sehingga tidak terjadi di kemudian hari saya berhenti minum obat karena ada efek samping obat. Dan saya bersyukur ketika saya mengalami sakit itu, saya di bagian fase-fase terakhir penyembuhan baru saya mengalami namanya itu efek samping obat sampai tidak mata ngeblur sampai tidak bisa membaca saya harus gedein huruf yang paling besar kalau di HP saya harus sampai terakhir dan itu awalnya memang karena saya sudah akhirnya saya konsultasi dengan pendamping lalu pendamping saya juga aktif sehingga dibilang konsultasi dengan dokter dan itu sebagai pasien kita berikan sebagai seorang pendamping berikan kepercayaan kepada pasien dan katakan dengan jujur itu yang penting. Jadi saya sekarang kayak pendamping walaupun saya tidak terlalu aktif di organisasi, tidak terlalu aktif banget, tetapi saya juga bagian dari tempat sharing. Jadi ada pasien yang sudah mengalami ini, dia datang pasti pendamping bilang, kamu tolong dampingi dong, karena saya bukan pendamping pasien. Saya relawan membantu teman-teman pendamping di persahabatan. Kebetulan di organisasi IGET ini. Dan saya bersyukur melalui materi hari ini harus juga dibagikan kepada para pendamping sehingga mereka harus mengatakan sejujurnya kepada
pasien-pasien yang mereka dampingi. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima Oke, kasih terima Pak. Ya, kasih. Pak Muslim. Informed consent itu memang perlu diberikan oleh petugas kesehatan maupun juga oleh sebetulnya sih petugas kesehatan yang paling penting ya. Tapi manakala petugas kesehatan memang tidak memberikan informasi secara utuh karena memang kita memahami bahwa di puskesmas, di rumah sakit mereka punya antrian yang cukup panjang gitu sehingga tidak cukup waktu untuk memberikan penjelasan kepada pasien. Dan ini di sini peran-peran kader, peran-peran pendamping itu sangat diperlukan untuk bisa memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh pasien. Biasanya kita bisa coba apa namanya bikin map ya semacam map awal gitu. Kalau kalau pasien baru biasanya butuh informasinya apa sih gitu. Kalau pasien eh, yang baru mau diidentifikasi, kalau dia kira-kira kayaknya dia dengan TB nih gitu. Kayaknya dia dengan TB. Bagaimana caranya kita mengedukasi eh, kelompok orang ini kan pendekatan kita kan harusnya client center approach gitu ya. Nanti saya bicara juga dengan teman-teman Penabulu dan teman-teman SR. Pendekatan kita seharusnya bisa client center approach. Jadi pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan eh, orang yang kita hadapi, dengan kebutuhan pasien, dengan kebutuhan keluarga. Kalau kita berhadapan dengan kelompok orang yang baru kita kayaknya dia tuh TB gitu. Gimana caranya mengajak dia untuk bisa memeriksakan TB-nya? Edukasi apa yang perlu kita berikan untuk kelompok ini? Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan edukasi ini gitu. Itu yang kita sebut dengan client center approach. Untuk pasien yang baru saja mengetahui status TB-nya, pesan apa yang harus kita sampaikan ke pasien-pasien ini gitu. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk bisa memberikan informasi kepada pasien ini. Untuk pasien yang lama juga mungkin nanti set edukasinya akan berbeda gitu ya. Nanti teman-teman TV bisa berproses untuk bisa yang kita sebut dengan client center approach gitu. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi pendekatan konseling sesuai dengan tahapan pasien-pasien ini gitu. Ketika kita bisa melakukan client center approach itu mungkin bisa eh, apa namanya bisa mendekati pasien dengan lebih mudah. Kalau kader teman-teman pendamping punya panduan gitu ya, panduan sets materi yang kira-kira kalau mendekati pasien ini seperti apa yang harus saya informasikan itu mungkin akan lebih baik gitu ya. KIE apa yang harus disiapkan untuk teman-teman kader itu semoga bisa dibuat di periode yang akan datang disesuaikan dengan situasi pasien supaya kita bisa melakukan sama-sama yang kita sebut dengan client center approach. Itu kira-kira yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Mbak Ria. Tadi ada dari Bapak Haniman. Di sini dia tulis harapannya sering diadakan sosialisasi terkait stigma dan bahkan diskriminasi kepada seluruh lapisan agar stigma maupun diskriminasi tidak lagi terjadi terhadap pasien TB. Lalu juga tadi ada Ibu Fauzia, kami sebagai kader harusnya lebih banyak dilatih agar pengetahuannya lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu Ibu Dewi Indah, bagaimana cara kita jika pasien bersikukuh tidak mau melanjutkan pengobatannya karena merasa sudah nggak apa-apa, padahal kita sudah beri edukasi. Silakan Mas. Terima kasih. Ini sedikit kita juga bercerita pengalaman ya buat teman-teman atau khususnya para kader gitu ya. Memang menjadi tantangan kita juga ya untuk memberikan edukasi kepada pasien, khususnya pasien yang mau menjalani pengobatan atau sudah yang menjalani pengobatan. Pertama kita memang akan memberikan edukasi pengertian terkait sistem bagaimana cara penularannya, bagaimana cara efek sampingnya, penanganannya gitu. Walaupun banyak juga di lapangan yang kita hadapi itu pasien terkadang memang mempunyai apa namanya ya, mempunyai alasan sendiri atau alasan yang bermacam-macam seperti misalnya tidak kuat dengan
alasan efek samping obat, atau tidak, ada juga yang karena faktor ekonomi, ada juga yang karena faktor keluarga yang kurang support dan sebagainya. Jadi kita sebagai komunitas atau petugas-petugas kesehatan, kita terus akan mengupayakan memberikan motivasi baik hingga hanya kepada pasiennya. Kita juga membantu memberikan motivasi atau edukasi kepada keluarga. Karena memang penting, walaupun kita sebagai pelayanan terus mengupayakan edukasi semaksimal mungkin, karena kita punya kemungkinan juga pasien itu mempunyai hak. Seperti mereka mau hak berobat dan tidak berobat. Karena kalau kita paksa pun, kita akan terbentur dengan HAM-nya mereka atau hak asasi mereka. Karena kita juga tidak bisa memaksakan. Tapi kita akan terus, tidak sampai di situ aja. Kita akan terus mengupayakan agar si pasien atau keluarga pasien memberikan motivasi lagi kepada si pasien untuk tetap mau menjalankan pengobatan. Jadi setelah pasien itu misalnya kita datangin nggak mau, kita akan terus berupayakan ya via kita bertemu maupun kita bertemu ataupun melalui komunikasi misalnya WA atau telepon. Karena komunikasi itu akan sampai bila kita melakukan pendekatan secara perlahan, bukan hanya sekali atau dua kali. Jadi biar mereka mempunyai pola balik kalau si pasien atau mereka itu tetap mendapatkan perhatian dari kita atau dari keluarga. Karena memang bermacam-macam dengan alasan pasien itu mungkin nggak mau berobat atau tidak mau melanjutkan pengobatan. Walaupun tantangan kita memang kita juga tidak bisa memaksakan. Walaupun ada juga nanti keputusan dari pihak petugas kesehatan yang harus memberikan surat penolakan. Tapi tidak sampai di situ. Walaupun mereka tetap melakukan penolakan, kita harus tetap melakukan pendekatan baik via telepon atau via komunikasi yang lainnya. Gitu. Jadi kita pun akan melindungi hak keluarganya, yaitu hak sembuh atau hak kesehatan atau hak sehat. Kalau pasien itu kan punya hak, dia mau berobat dan tidak berobat, atau hak mau sembuh gitu dan tidak sembuh gitu. Jadi kita akan terus mengupayakan hak-hak tersebut gitu. Jadi kalau dari komunitas sendiri, kita terus mengupayakan walaupun memang berat, makin banyaknya keluhan dari si pasien. Memang tidak kita pungkiri, memang pengobatan khususnya TBC RO itu yang luar biasa. Jadi memang kita juga berharap dari komunitas untuk kedepannya gitu memberikan masukan kepada instansi-instansi pemerintah untuk memberikan pengobatan yang mungkin yang lebih ramah, dalam arti kategorinya mungkin pengobatan yang lebih jangka waktunya lebih pendek, obat yang tidak terlalu keras ataupun yang tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan semua aspirasi dari komunitas yang ada di Indonesia ini memberikan upaya dan untuk para ahli-ahli kesehatan bisa menemukan atau membuat suatu suatu formula di mana pengobatan ini tidak menjadi sulit dan untuk memacukan semangat orang yang terdampak TBC itu tetap menjalani pengobatan sampai sembuh. Itu aja sih Mbak Farhan, sharing dari saya ataupun pengalaman saya. Oke. Terima kasih untuk sharingnya. Mungkin Bu Ria mau menambahkan? Ya, saya sepakat dengan tadi yang sudah disampaikan Mas Sofyan. Sudah, mungkin saya tidak perlu menambahkan lagi. Ini dari Pak Budiman dari Suara Indonesia. Suara Indonesia. Ini mau bertanya, apakah ada layanan mobile untuk TB, serta bagaimana peran masyarakat atau komunitas melalui dukungan Sebaya Tangerang Raya? Apakah ada praktik baik dan pembelajarannya? Silahkan, mungkin ini lebih ke Pak Sofyan ya, Mas Sofyan. Aduh, tadi saya lupa lagi. Ya, Mas Sofyan. Alhamdulillah. Betul. Dari komunitas Tara sendiri kita sudah memiliki sedikit program yang diberikan oleh istilahnya dari Penabulu dan POK-TB Indonesia. Jadi ada beberapa program yang bisa kita membantu seperti untuk mengetahui keluhan-keluhan pasien terkait apapun, terkait diskriminasi, terkait mungkin bantuan transportasi atau enabler, ataupun permasalahan lainnya gitu. Misalnya konsul gitu. Kita mempunyai program seperti lapor TBC ID dan pelayanan hotline, di mana teman-teman ini akan menyambungkan keluhan dari si pasien ataupun keluarga pasien terkait apapun, terkait misalnya stigma dan diskriminasi, terkait bantuan hukum, atau terkait keluhan efek samping obat yang nanti akan diarahkan oleh teman-teman dari komunitas yang memiliki program tersebut. Misalnya dengan hotline, ada dengan kawan kita itu Mbak Seti, dengan hotline-nya mungkin nanti bisa kita chat, atau mungkin teman-teman yang sudah pernah kenal dengan kita setara, mungkin kita juga sering melakukan FGD untuk memberikan ini loh program lapor TBC seperti apa. Jadi makin ke sini alhamdulillah komunitas-komunitas yang lain pun mungkin sudah banyak juga ya yang lebih banyak program untuk membantu perkembangan ataupun percepatan eliminasi TBC ini ya.
Jadi dari Setara sendiri, dari Sebaya Tenggarang Raya itu memiliki program seperti itu, lapor TBC ID melalui pendekatan hotline dan akan bekerja sama dengan psikolog-psikolog dan tenaga-tenaga ahli yang kira-kira terlatih baik dari pasien supporter, manajer kasus atau MK dan istilahnya tenaga-tenaga medis yang lain bisa yang bekerja sama dengan kita untuk memberikan support atau memberikan penjelasan dari tenaga ahlinya langsung. Itu aja yang pernah kita lakukan, Mbak Farhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin juga saya mau menambahkan sedikit. Mungkin untuk layanan online dari TB sendiri, mungkin untuk kadernya juga MK-nya sekarang juga sudah ada SITK Mobile, jadi ini juga lebih meringankan tugas teman-teman di lapangan, jadi tidak banyak menggunakan kertas gitu, karena kadang-kadang kertas tuh bisa hilang, bisa robek, bisa rusak, tapi mungkin kalau tersimpan dengan baik di SITK itu jauh lebih aman. Dan iya, lapor TBC itu adalah salah satu platformnya juga yang dibangun oleh POPTB dan sekarang sudah digunakan di semua wilayah di tidak hanya di OPT tapi juga di luar OPT untuk semua pasien TB. Jadi terkait keluhan, layanan dan lain-lain seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Sofyan. Mungkin itu dari saya tambahannya. Terus ini ada pertanyaan yang pertama adalah apa strategi yang efektif untuk melibatkan sektor swasta dan perusahaan dalam mendukung upaya mengurangi diskriminasi terhadap individu dengan tuberkulosis. Itu yang pertama dari Bapak Rafiq, Persepsi. Lalu ada dari Mbak Novi, MK DPPM Kota Tangerang ya maksudnya. Ini izin Ibu bertanya bagaimana memberikan TPT kepada keluarga pasien resisten obat, sedangkan pasiennya saja menolak untuk dicek dahak, sedangkan keluarga pasien wajib di IK. Banyak teman-teman kader yang mengalami penolakan ketika melakukan IK. Mungkin ini juga bisa Mas Sofyan bantu jawab juga. Silakan Ibu Ria dan Mas Sofyan. Baik, terima kasih pertanyaannya bagus. Bagus, saya tadi coba scroll juga banyak sekali pertanyaan yang baik sekali. Pak Rafiq, saya coba jawab Pak Rafiq untuk strategi mendekati sektor swasta. TB ini salah satu program yang mungkin beruntung ada perpres gitu ya. Kalau di program lain belum ada perpres. HIV dulu sekali punya perpres tahun, kalau nggak salah saya tahun 97, sudah lama sekali gitu. Jadi sudah tidak applicable lagi perpres itu. TB punya perpres yang ini bisa sangat diandalkan untuk bisa menjadi andalan teman-teman untuk mendekati sektor swasta. Bagaimana mengedukasi sektor swasta, perpres, dan juga ke Menaker Trans supaya sektor swasta eh, tidak mengeluarkan orang yang eh, dengan TB gitu, orang dengan TB tidak boleh dikeluarkan karena status TB-nya gitu ya. Selama dia kalau bahasanya layak untuk bekerja fit to work, selama dia nanti akan fit to work kembali, dia harus bisa ditempatkan kembali, tidak boleh mengeluarkan dari tempat kerja. Itu sudah ada aturan dari Kementerian dan juga ada Perpres yang kemudian menguatkan kolaborasi multi pihak gitu. Em, Selain itu, swasta kan memang juga kita harus melihat lagi ya, swasta ini dia kan biasanya punya CSR. Dana CSR-nya diarahkan untuk apa nih gitu. Kita harus melihat lagi kalau dana CSR-nya memang biasanya dana CSR itu diarahkan untuk beberapa hal yang memang bisa kembali kepada perusahaan itu sendiri. Yang pertama, mungkin bisa diajukan untuk mendekati sektor swasta bagaimana mengedukasi eh, karyawannya supaya aware apabila ada orang dengan TB, seperti apa yang harus dilakukan untuk bisa regulasi tentang TB ini bisa masuk ke dalam perusahaan. Ini penting untuk bisa memasukkan regulasi supaya kalau ada orang dengan TB tidak dikeluarkan dari perusahaan, tidak menjadi alasan untuk dikeluarkan dari perusahaan. Ini harus masuk ke regulasi ini. Ini menjadi hal yang penting selain eh, mengedukasi gitu ya. Goalnya adalah itu. Tapi kita perlu melihat situasinya. Kalau kita tidak memerlukan
CSR mereka tidak perlu uangnya, yang didekati adalah strategi internal perusahaannya. Tapi kalau kita perlu CSR-nya, maka kita perlu melihat CSR mereka tuh diarahkannya biasanya untuk apa. Kalau memang CSR-nya selama ini tidak diarahkan untuk program TB, kita perlu melakukan edukasi, advokasi bahwa penting untuk mendukung uh, program TB. Tidak hanya TB saja, tetapi kan ketika kita melakukan satu kegiatan, itu biasanya juga bisa berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan, gitu ya, peningkatan kualitas kesehatan semua yang ada di perusahaan tersebut maupun yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Harus bisa meyakinkan sektor swasta untuk ini. Untuk TPT pada pasien yang resisten obat, mungkin Mas Sofyan punya lesson learned di lapangan yang bisa disampaikan. Silakan Mas Sofyan. Ya, Bu Arya, terima kasih. Untuk memberikan eh, pelayanan TPT itu kepada pasien FO itu memang agak sulit ya gitu. Tapi kita juga tetap berusaha, kita harus berjejaring berkoordinasi juga ya mengenai pelayanan juga, baik pelayanan dari rumah sakit, puskesmas, bahkan sampai ke instansi pemerintahan, baik dari kelurahan atau RT RW ya. Jadi memang banyak beranggapan sekarang gitu ya, keluarga pasien atau si pasien sendiri gitu ya kan, uh, susah ataupun menolak pengobatan, dan keluarga pun mungkin sekarang mungkin dengan adanya sekarang TPT mereka juga bertanya karena penjelasan ke masyarakat sendiri atau ke lingkungan kita sendiri lah gitu, kita kurang pengetahuan tentang TBC-nya ini, jadi mereka hanya mungkin tahu penyakitnya TBC tapi tidak tahu penularan seperti apa, bahayanya seperti apa, dan cara pencegahan seperti apa. Makanya kita perlu untuk memberikan apa ya, pembelajaran atau informasi secara detail atau secara real kepada masyarakat, khususnya juga mungkin kepada keluarga si pasien, bahwa bahayanya TBC itu seperti apa. Mungkin bukan hanya kita dari sebuah penyintas yang mungkin yang bisa membuktikan. Kadang juga kita dari penyintas juga ada juga yang ibaratnya mempunyai sifat masa bodoh gitu ya kan. Tapi mudah-mudahan dengan teman-teman kader juga yang mempunyai apa ya, ilmu atau pembekalan dari program gitu, yang mereka juga sudah diberikan arahan, diberikan pelatihan gimana cara-cara mengatasinya, juga mungkin bisa memberikan pengarahan seperti untuk pemberian TPT ini. Walaupun memang banyak kendala di lapangan, kita bisa berjaring baik dari komunitas, baik dari pelayanan, ataupun baik dari tingkat RT RW atau kelurahan gitu, untuk meyakinkan bahwa sebetulnya TPT ini bukan pengobatan atau bukan obat TBC. Karena memang banyak masyarakat, kalau dulu mungkin untuk IKA itu hanya mengumpulkan dahak. Nah, sekarang kan ada pencegahannya. Karena walaupun mereka dinyatakan negatif hanya dengan dahak, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan tetap tertular kalau tidak ada pencegahannya. Gitu. Makanya dengan metode sekarang itu kan harus diberikan obat TPT-nya. Dan kita akan menjelaskan bahwa banyak pertanyaan ke kita komunitas juga, laporan ke masyarakat dari masyarakat kita, Pak, hasil saya kan sudah negatif ya, tapi untuk apa saya dikasih obat TBC? Nah, dengan ketidaktahuan itulah yang mungkin menjadikan penyebab bahwa mereka beranggapan kok saya tidak sakit tapi diberikan obat gitu. Tapi dengan penjelasan yang mungkin kita bisa rincikan seperti apakah sebetulnya ini apa dan fungsinya untuk apa, saya yakin mereka juga akan menjadi berpikir, oh berarti seperti misalnya kita hanya sedikit membandingkan, kalau di COVID itu mereka menggunakan vaksin yang disuntik, di mana masyarakat harus menggunakan vaksin suntik. Dan kita akan menjelaskan sedikit seperti itu, misalnya kalau di TBC ini loh pencegahannya atau antibiotiknya, biar kita tidak terkena TBC, karena bahayanya TBC itu sangat luar biasa. Jadi mungkin dengan penjelasan yang lebih real itu mungkin akan merubah pola pikir si pasien dan keluarga. Memang banyak juga memang terkendalanya menolak itu faktor tidak mengetahui, tidak mengetahui secara real apa sih gejala-gejala, apa sih bahayanya TBC itu. Jadi mungkin kalau kita makin memberikan penjelasan secara real, kita memberikan pendekatan secara real, dan memberikan apa pencegahannya, apa cara terapinya, mungkin insya Allah mereka bisa menerima. Walaupun memang nggak mudah bagi kita, tapi kita akan berusaha terus, karena memang visi misi kita dari pelayanan kesehatan atau sebagai komunitas itu ya, kita tetap harus mempunyai jiwa yang benar-benar sabar gitu, benar-benar mau berusaha, walaupun memang tidak mudah gitu bagi kita. Kita sendiri pengalaman juga dari kita sebagai penyintas juga memang berbeda, karena setiap karakter manusia itu berbeda-beda. Jadi kita harus sebagai
apa ya, role model atau sebagai pelayan kesehatan itu kita harus bisa membandingkan gimana caranya menjelaskan si karakter dengan orang seperti ini, bagaimana cara menjelaskan dengan orang karakter seperti yang lainnya gitu. Jadi jangan sampai kita juga punya karakter orang yang mungkin temperatur atau darah tinggi, kita menghadapinya dengan cara emosi pula, ya tidak ketemu gitu kan. Sama juga misalnya kita menjelaskan orang yang mungkin lebih pintar dari kita, tapi kita juga merasa iya aja gitu, nggak bisa menjelaskan secara secara apa yang dia mau penjelasan gitu. Jadi akan sulit ketemunya gitu. Biasanya ada faktor seperti itu. Tapi kalau dengan teman-teman menjelaskan secara real, ya kita balik lagi, nanti kita mempunyai yaitu hak mereka gitu. Yang penting kita sudah menjelaskan, jadi nggak ada lagi nanti pemberitahuan dari masyarakat bahwa saya nggak dikasih tahu cara, makanya saya nggak mau gitu. Itu sih Mbak Ria atau Mbak Farhan, dari saya pengalaman kita juga seperti itu. Jadi memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan TPT itu apa sih, fungsinya untuk apa, dan penjelasan bahayanya kalau tidak menggunakan ini apa sih. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Mbak Farah, mungkin Oke, saya jawab dulu yang dari Pak oh iya, Muslim Setara. Untuk pertanyaan pneumonia pada bayi, yang saya baca memang itu berbahaya dan bisa menyebabkan kematian pada bayi. Jadi memang itu perlu sangat diperhatikan gitu, apalagi pada bayi dan anak. Tapi untuk bisa lebih lanjutnya, mungkin petugas kesehatan yang di wilayah tersebut yang lebih tahu bisa diperiksakan ke layanan kesehatan terdekat. Silakan Mbak Paran kalau masih ada pertanyaan. Iya ada, tadi aku coba cek lagi, itu ada satu pertanyaan, kayaknya ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya, karena di bawahnya udah nggak ada lagi. Ini dari Neo Puzzle. Apakah masih relevan pemberian dukungan dana dari tahapan tes hingga pengobatan, uang transport dan sebagainya, melihat sebagian yang terkena TB terdampak ekonomi atau dalam ekonomi kurang mendukung? Silahkan Kalau untuk para soal narasumber. enabler gitu ya, sebetulnya relevan sekali untuk bisa memberikan dukungan enabler karena kita tahu bahwa banyak orang yang terinfeksi TB atau terdampak TB kemudian juga memang kehilangan pekerjaan atau memang dalam situasi memang miskin gitu. Tetapi balik lagi, em, apakah dana funding ini tersedia atau tidak gitu. Kalau memang dana funding ini tersedia dan memungkinkan untuk bisa diberikan, eh, eh, ya saya rasa bisa diberikan. Jadi tergantung ketersediaan anggaran. Kalau memang tidak ada dari funding untuk bisa memberikan ini, mungkin bisa ada kearifan lokal di wilayah-wilayah yang saya yakin masing-masing wilayah tuh punya kearifan lokal gitu ya, yang bisa membantu eh, pasien dan keluarga pasien untuk bisa berobat, memeriksakan diri secara rutin gitu, bahkan mendapatkan asupan gizi yang cukup gitu. Ada banyak pembelajaran baik yang saya dengarkan di pertemuan di Bali waktu itu gitu. Jadi kalau memang dari nasional tidak ada lagi anggaran untuk itu, eh, pertanyaan saya apakah bisa coba untuk diupayakan ada pendanaan-pendanaan lokal untuk bisa membantu, misalnya dari dompet duafa di tingkat lokal atau dari eh, apa, donasi-donasi yang lainnya di tingkat lokal. Saya melihat waktu saya datang ke Medan, di Medan juga ada inisiatif untuk bisa, saya lupa apa waktu itu, tapi juga melibatkan sektor lain untuk bisa memberikan dukungan untuk pasien TB gitu. Jadi saya yakin juga di pihak di wilayah lain juga sudah ada pembelajaran-pembelajaran baik untuk memberikan dukungan kepada pasien TB. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Ini semakin menarik diskusinya karena sepertinya semua teman-teman ngebahas dari semua aspek. Jadi ini juga nambah pengetahuan kita semua, saya terutama. Oke, sepertinya karena udah waktunya juga, jadi saya tutup acara ini. Sebelum saya tutup,
mungkin ada beberapa kesimpulan yang saya dari awal sampai akhir saya simak semua. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan testimoni juga materi tentang apa itu stigma dan bagaimana itu dampak negatifnya terhadap stigma diskriminasi, terutama untuk orang dengan TBC. Tapi pada dasarnya sebetulnya semua kita di sini itu dapat memainkan peran. Dan peran kita tuh peran sangat penting dalam mengurangi stigma dan diskriminasi. Mungkin salah satunya dengan menawarkan dukungan, atau juga ketika kita tahu bahwa itu adalah stigma dan itu adalah diskriminasi, kita dapat juga menyuarakan kebenaran tentang berita atau kabar negatif tentang orang dengan TBC itu yang mungkin kita sering dengar ya. Jadi menyuarakan bahwa itu nggak benar gitu. Kayak tadi juga saya lihat masih ada yang alat makan dipisah. Saya juga dulu kebetulan mengalami itu. Jadi kita semua bisa berperan. Bukan hanya bisa tapi kita semua memiliki peran untuk bisa memberikan informasi yang tepat dan sesuai tentang TBC, tentang orang dengan TBC, sehingga tidak ada lagi penderita TBC yang harus mengalami stigma diskriminasi. Itu mungkin kesimpulan dari saya hari ini sebagai moderator. Terima kasih kepada Ibu Rianingsih dan juga Mas Sofyan sebagai narasumber yang sudah hadir dan menjawab semua pertanyaan dari para peserta. Terima kasih juga untuk para peserta. Saya kembalikan ke panitia.